Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Naika Wijaya. Hari ini saya akan menjelaskan modul 3.6 mengenai list processing. Nah, dalam bahasa Python itu ada yang disebut dengan list. Tipe data list ini adalah tipe data yang memuat beberapa variabel dengan tipe data yang sama atau beda. Jadi list ini berisi urutan data yang setiap elemennya akan diberi nomor posisi atau indeksnya. Indeks pertama dalam list adalah 0, indeks kedua adalah 1, dan seterusnya. Cara menuliskan list adalah di dalam tanda kurung siku. Seperti yang sudah ditampilkan pada gambar. Ini adalah beberapa contoh list sederhana dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian ada contoh program yang menggunakan list. Pada baris pertama terdapat variabel list1 yang berisi nilai 1, lalu baris kedua terdapat variabel list2 yang nilainya sama dengan list 1 tadi. Pada baris ketiga terdapat kode yang menyatakan bahwa indeks 0 pada variabel list1 adalah 2. Baris keempat, perintah print berfungsi untuk menampilkan nilai dari variabel list2. Nah, karena list2 tadi itu adalah nilai dari list2 itu sama dengan list1, makanya kita bisa tahu nih, nilai dari list2 adalah 2. Karena di baris ketiga, list1 di posisi 0, di elemen ke-0 itu diubah nilainya dari 1 menjadi 2. Jadi di baris keempat kita dapat mengeprint nilai list2 yang memiliki nilai 2 akan menghasilkan nilai yang terbaru, yaitu 2. Kemudian ada contoh berikutnya. Kode tersebut terdapat sebuah list bernama list1 dengan elemen 1. Kemudian slice pertama dari list tersebut dibuat dengan list1.2 yang akan menghasilkan elemen dari indeks 0. Slice tersebut disimpan dalam variabel list2. Kemudian slice tersebut dicetak menggunakan perintah print list2, sehingga output yang akan dihasilkan nanti itu adalah list1. Jadi output yang dihasilkan itu akan sama nilainya seperti list1, yaitu 1. Program selanjutnya adalah membuat sebuah list bernama mylist dengan elemennya tadi 10, 8, 6, 4, dan 2. Kemudian slice pertama dari list tersebut dibuat dan mylist 1.23 yang akan menghasilkan elemen dari indeks 1 hingga 2. Indeks 0, 3, 4 itu tidak termasuk karena yang diminta itu hanya indeks pertama sampai indeks ketiga. Jadi pada baris keempat, saat diperintahkan fungsi print untuk menampilkan nilai dari new list, akan ditampilkan nilai 8 dan 6. Begitu. Slice tersebut disimpan dalam variabel list. Kemudian hasilnya adalah nilai 8 dan 6. Nilai 1 maksudnya 1.23 artinya nilai 1 dimulai dari nilai 1. Nah, nilai indeks ketiga itu tidak termasuk, begitu. Jadi hasilnya adalah indeks pertama hingga indeks kedua. Selanjutnya, bentuk dari misalnya nih mylist kurung siku. Ada angka, titik 2 angka. Itu tuh yang pertama adalah star, yang kedua adalah n. Nah, star ini adalah indeks yang akan dimunculkan dan n adalah akhir indeks yang tidak dimunculkan dalam slice. Nah, pada contoh program di gambar ini terdapat sebuah list dengan nama variabel mylist
yang elemennya ada 10, 8, 6, 4, dan 2. Kemudian slice pertama dari list tersebut dibuat dengan mylist 1.2-1. Artinya listnya dimulai dari 1 dan -1 itu tidak termasuk. Begitu. Akan menghasilkan elemen dari indeks 1 hingga 3. Indeks 4 tidak termasuk. Slice tersebut disimpan dalam variabel newList. Kemudian slice tersebut dicetak menggunakan perintah print newList, sehingga output yang akan dihasilkan nanti adalah 8, 6, 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah indeks negatif yang dimasukkan akan tidak mengeksekusi bagian akhir elemen tersebut. Jumlah indeks negatif, kalau kita masukin indeks negatif, maka elemen akhir itu tidak dieksekusi. Begitu. Selanjutnya, program tersebut memuat sebuah list bernama mylist dengan elemen yang sama seperti tadi. Kemudian slice pertama dari list tersebut menggunakan mylist -1.21, di mana start dimulai dari -1 sehingga penentuan indeksnya terletak jauh dari yang dijelaskan. Maka pada bagian ini akan dihasilkan himpunan kosong karena -1 tadi kan tidak ada kan. Nah, jadi dia tuh pada saat di print new listnya akan menghasilkan himpunan kosong begitu. Pada program ini terdapat mylist dengan elemen seperti tadi masih sama. Kemudian slice pertama dari list tersebut dibuat dengan mylist dengan elemen -2, 3 yang akan menghasilkan elemen dari indeks 0 hingga 2. Karena 3 kan tadi. Indeks 3 itu tidak termasuk. Jadi itu 3 itu yang dieksekusi, yang tidak dieksekusi maksudnya. Slice tersebut disimpan dalam variabel bernama newList. Kemudian slice tersebut dicetak menggunakan perintah print newList, sehingga output yang dihasilkan nanti adalah 10, 8, dan 6. Karena tadi itu perintah 3, indeks ketiga itu tidak termasuk, tidak dieksekusi. Lalu ada lagi nih, jika kita menggunakan list pertama itu seperti pada baris kedua ini 3.2, maka yang kita lihat nanti itu adalah mulai dari elemen keempat atau indeks ketiga hingga akhir dari list begitu. Jadi semuanya tuh, maka hasil keluaran dari kode tersebut adalah 4 dan 2 gitu kan. Itu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dimintanya nih sama si program mulai indeks yang bakal kita tulis itu mulai dari indeks 3. Jadi kita tulisnya adalah dari 4 sampai 2 aja. 10, 8, 6 itu nggak termasuk gitu, karena nggak diminta tadi sama program. Program selanjutnya, jika kita menuliskan slice pertamanya itu -2 aja. Kalau kita menuliskan -2 aja, kode tersebut akan dimuat list baru dengan nama newList dengan cara memotong mylist dari awal sampai akhir dengan menggunakan sintak slicing. Nama -2 itu adalah slicing. Tanda ini menandakan bahwa seluruh elemen dari list mylist akan dimasukkan ke dalam newList. Jadi kalau ada -2 berarti itu sama. Jadi semua elemen yang ada di mylist dimasukkan ke dalam variabel yang baru begitu. Dan ada input nih. Di program ini, sebuah list dengan nama mylist yang berisi nilai sama seperti tadi 10, 8, 6, 4, 2. Kemudian kode tersebut menghapus elemen dari
indeks 1 hingga indeks 2 karena nih di baris kedua ada kode dengan tulisan seperti ini, del mylist 1.2 1.23, artinya delete mylist indeks ke 1 sampai indeks ke 1, tapi indeks ketiganya ini nggak termasuk, berarti dari indeks ke 1 sampai indeks ke 2 begitu. Jadi kita disuruh menghapus gitu atau memotong dari indeks 1 sampai indeks ke 2 karena 1.23 ini nggak termasuk. Karena elemen dari 1 sampai indeks kedua itu adalah 8 dan 6, maka 8 dan 6 nya ini yang kita potong. Jadi hasilnya nanti, jadi hasil print dari baris ketiga itu nanti akan menghasilkan 10, 4, dan 2. Lanjut lagi nih, program ini memuat mylist. Nah, kita disuruh menghapus semua mylistnya menggunakan sintaks del mylist. Namun jika kita mencoba untuk mencetak mylist setelah list tersebut dihapus, maka akan muncul error karena list dalam mylist tadi kan sudah dihapus nih dari memori, sehingga variabel mylist ini tidak lagi terdefinisi, sehingga kode tersebut akan menghasilkan error begitu. Selanjutnya adalah the in and not in operator. Dua operator yang dapat melihat daftar untuk memeriksa apakah nilai disimpan dalam daftar atau tidak. Program akan memeriksa apakah nilai yang ada terdapat dalam daftar atau tidak nih. Seperti program yang ditampilkan, ada mylist mempunyai elemen 0, 3, 12, 8, dan 2. Kemudian di baris ketiga di print nih 5 in mylist. Maksudnya 5 ini ada nggak di elemennya si variabel mylist ini. Jika ada, dia akan menghasilkan true. Jika tidak, dia akan menghasilkan false. Karena 5 itu nggak ada dalam elemen mylist, jadi hasilnya false. Kemudian 5 not in mylist, artinya 5 tidak ada di dalam mylist. Benar kan? 5 nggak ada di dalam mylist, berarti hasilnya true. Lanjut di baris kelima, 12 in mylist, kata dia. 12 ada di dalam elemen mylist. Bener, ada 12 dalam mylist nih, ada di gambar. Jadi hasilnya true. Kemudian ada program lagi. Kode program di samping digunakan untuk mencari nilai terbesar dalam daftar dengan asumsi sementara bahwa elemen pertama adalah terbesar, kemudian periksa semua elemen yang tersisa. Nih program nih. Kita punya variabel array, kita punya list, yaitu mylist dengan elemen di dalamnya. Kemudian ada variabel let sama dengan mylist indeks ke 0. Di baris keempat ada for i in range 1, len mylist. Ini kita mau memeriksa nilai terbesar dan terkecilnya di dalam elemen mylist. Nah, kita untuk memeriksanya kita begini. If mylist i lebih besar dari let, maksudnya i itu indeksnya, posisinya. Kita kan mau periksa semua elemen yang ada dalam mylist kan. Let sama dengan mylist i, begitu. Nah, kita print let-nya, menghasilkan 17. Jadi ini tuh bakal berulang sebanyak panjangnya si elemen mylist sampai menemukan nilai terbesarnya nih, yaitu 17, begitu. Nah, pada kasus ini user akan menulis program yang akan menghapus nomor yang berulang di dalam sebuah list. Pada program tersebut terdapat sebuah list dengan nama mylist yang berisi elemen di dalamnya. Kemudian untuk menghapus nomor yang berulang, user menggunakan for loop, yaitu dengan membuat sebuah list kosong baru
lalu mengulangi elemen dalam list MyList dan hanya menambahkan kejadian pertama di dalam list yang baru atau new list dengan menggunakan sintaks append. Jadi untuk menghilangkan nilai berulang kita menggunakan sintaks append. Di baris keempat nih kan kita periksa nih for number in my list. If number not in new listnya itu di append number, makanya hasilnya hanya 1, 2, 4, 6, dan 9, tidak ada pengulangan lagi dia. Jadi kita gunakan dulu new list dengan elemen kosong, lalu kita periksa new listnya menggunakan append agar menghilangkan nilai yang berulang. Lalu kita print hasilnya. Nah, jika user dapat menggunakan sintaks list delete from case untuk menghapus elemen yang berulang pada suatu list, kita juga bisa gunakan cara ini nih, sintaks ini. Pada program tersebut terdapat list tadi, my list tadi. Nah, kita mau menghilangkan elemen berulang menggunakan sintaks list delete from case. Pada baris ketiga nih, pada program di baris ketiga kita menggunakan sintaks tadi. Nah, ini lebih gampang, maksudnya lebih cepat gitu ya guys, lebih cepat. Nah, pada saat di print langsung keluarlah nilai yang tidak berulang, jadi cuma ada 1, 2, 4, 6, dan 9. Jadi tadi ada menggunakan sintaks append, lalu menggunakan sintaks list delete from case. Summary. Dalam Python, ketika user menempatkan suatu list ke dalam sebuah variabel, user sebenarnya membuat sebuah referensi terhadap objek list tersebut di dalam memori. Ketika user menempatkan sebuah variabel ke variabel lain, kedua variabel tersebut akan merujuk pada objek yang sama di dalam memori. Perhatikan pada contoh berikut ini nih. Misalnya, vehicles 1, ada car, bicycle, and motor. Kita suruh print vehicles 1. Nah, program akan menampilkan list yang sudah disimpan tadi di dalam variabel vehicles 1 tadi. Nah, kita bisa dipanggil lagi di dalam print tadi, begitu. Nah, di vehicles 2 sama dengan vehicles 1 kata dia, vehicles 1. Kita delete vehicles 1 di indeks ke 0. Maka kita hapus indeks ke 0 itu apa? Di dalam vehicles 1. Car kan? Berarti car kita hapus. Kita print lagi vehicles 2, karena vehicles 2 itu sama dengan vehicles 1, maka output yang akan dihasilkan adalah bicycle lalu motor. Di summary kedua, pada contoh yang diberikan, user memiliki ini tadi sudah kita jelaskan ya. Summary selanjutnya, jika user ingin menyalin sebuah list atau bagian dari list, user dapat melakukannya dengan menggunakan slitching. Seperti pada contoh di gambar, untuk menyalin semua isi list dapat menggunakan sintaks nama list, lalu kurung siku yang di dalamnya ada tanda slitching atau titik 2. Kemudian untuk menyalin sebagian dari list, pada contoh di gambar ini hanya 2 elemen, kita bisa menggunakan sintaks nama list, kurung siku, nilai pertama, titik 2, nilai yang bakal kita hapus. Parameter indeks di sebelah kiri mendefinisikan awal indeks yang akan ditampilkan, dan yang parameter di sebelah kanan, parameter indeks sebelah kanan ini mendefinisikan batas yang harus ditampilkan. Jadi sampai sini aja batas yang harus ditampilkannya gitu. Slitching juga dapat digunakan dengan indeks negatif. Slitching dengan indeks negatif dilakukan dengan cara menentukan indeks dengan nilai negatif pada awal atau akhir slice.
Indeks negatif dihitung dari akhir slice, sehingga indeks min 1 akan mengacu pada elemen terakhir dalam list. Indeks min 2 akan mengacu pada elemen sebelum elemen terakhir, dan seterusnya. Pada contoh di atas, pada contoh di gambar ini, user menggunakan indeks negatif dalam melakukan slicing pada list sample list. Pada slicing new list, user mengambil elemen mulai dari indeks kedua, yaitu C, dan mendefinisikan min 1 sebagai batas elemen yang harus ditampilkan, sehingga indeks pada min 1, yaitu E, tidak akan ditampilkan. Dan program hanya akan menampilkan elemen sebelum huruf E, yaitu D, sehingga menghasilkan output C dan D. Kode di samping merupakan contoh penggunaan slicing pada sebuah list. Slicing pada list berfungsi untuk mengambil sebagian nilai atau elemen pada list sesuai dengan range indeks yang ditentukan. Slice 1 mylist 2.2 mengambil sebagian nilai atau elemen pada list mylist mulai dari indeks kedua hingga indeks terakhir, sehingga slice 1 akan berisi nilai 3, 4, dan 5. Karena kan tadi 2.2, berarti nilai awalnya itu 2. Jadi dimulai dari indeks kedua adalah 3, selanjutnya ada 4 dan 5. Slice 2 yaitu titik 2, slicing 2, artinya nilai 2 ke selanjutnya itu nggak bakal dipakai, sehingga hasilnya nanti cuma ada 1 dan 2. Di yang ketiga tuh min 2.2, artinya dimulai dari min 2, dimulai dari min 2 sebelum nilai akhir. Sebelum nilai akhir adalah 4 kan, jadi nanti hasilnya adalah 4 dan 5 gitu. Kemudian kode di samping merupakan contoh penggunaan operasi delete pada list. Operasi delete pada list berfungsi untuk menghapus nilai atau elemen pada list. Tadi kan sudah dijelaskan juga. DMyList menghapus seluruh nilai, atau DMyList.2 menghapus seluruh nilai, sehingga nilai memori untuk mylist itu nanti kosong. Kemudian ada juga yang sebagian itu ada nilai start dan nilai n-nya, menghapus nilai seperti pada contoh di gambar ini menghapus nilai indeks ke-0 hingga nilai indeks sebelum kedua, sehingga nanti hasil yang ditampilkan dalam konsul itu ada 3, 4, dan 5. Program pada gambar berguna untuk mengecek elemen yang terdapat dalam variabel list, yaitu mylist, menggunakan in and not in. Jadi kalau ada, dia akan menghasilkan true, dan jika elemen tersebut tidak ada dalam list, maka dia akan menghasilkan false. Exercise pertama, pada baris pertama terdapat variabel list 1 yang terdiri dari 2 indeks, yaitu A, B, dan C. Pada baris kedua terdapat variabel 2 sama dengan nilainya yang sama dengan list pertama. Ada list 3 juga yang nilainya sama dengan list 2. Kemudian delete list 1 di indeks ke 0. Nah, hasil di delete list 1 pada indeks ke-0 artinya kita menghapus nilai A, jadi listnya tinggal B dan C. Delete list kedua, karena list kedua ini nilainya sama dengan list ke-1, jadinya kita ngehapus nilai yang B, karena kan tadi tinggal B dan C, kita hapus nih nilai B nya, tinggal C lah. Print list 3. List 3 itu nilainya sama dengan list 2. List 2 tadi di elemen di dalamnya tinggal C. Jadi list 3 itu menghasilkan C. Hanya tinggal C aja di dalam elemennya. Exercise kedua. Pada baris pertama terdapat variabel list 1 yang terdiri dari 2 indeks. Nah, list kedua itu sama dengan list pertama, list ketiga sama dengan list kedua. Ada sintaks delete list 1 di indeks ke-0. List 1 di indeks ke-0 berarti A-nya yang kita hapus.
Nah, terus dia juga ada delete list kedua. Dia bilang delete list kedua. Artinya kita menghapus list kedua. Karena dihapus sehingga elemen pada variabel tuh tersisa B dan C kan tadi. Nah, pada baris kelima list 2 dihapus. Lalu perintahnya tadi, perintah print list ketiga akan menampilkan B dan C karena variabel list ketiga kan sama dengan variabel list 2, yang dimana list 2 itu sama dengan list 1 yang telah dihapus indeks 0-nya, sehingga otomatis elemennya itu akan menghasilkan B dan C gitu. Pada program ini, sebuah list dengan nama list 1 berisi ABC, list 2 sama dengan list 1, list 3 sama dengan list 2. Kemudian kode tersebut menghapus elemen pertama dari list pertama, yaitu indeks ke 0. Berarti A-nya dihapus, tinggal BC. Setelah itu kode tersebut menghapus seluruh elemen dari list kedua dengan menggunakan sintaks delete list 2 slicing. Karena list 2 dan list 3 itu mempunyai memori yang sama dengan list 1, maka perubahan yang terjadi pada list 1 juga mempengaruhi list 2 dan list 3, sehingga hasil keluarannya adalah himpunan kosong atau list kosong. Nah, seperti ini juga kan list 2 itu memiliki simbol slicing nih, yang berarti nilai dari list 2 mengcopy nilai dari list 2, begitupun dengan mengcopy nilai dari list 1, begitupun juga dengan list 3 kan. Lalu perintah delete di indeks ke 0 pada list 1 dan list kedua, sehingga pada saat kita memprint list ketiga, outputnya itu masih menghasilkan A, B, C. Karena list ketiga kan masih utuh A-nya, B dan C, tidak ada perintah delete seperti list 1 dan list 2. Exercise kelima, ada insert in or not in. Perintah ini selalu memasukkan in atau not in untuk mengganti nilai tanda tanya agar output sesuai dengan yang diminta pada program. Pada baris ketiga kan masukkan in karena 1 termasuk dalam nilai mylist yang akan mengeluarkan output true. Pada baris keempat masukkan not in karena A tidak termasuk dalam nilai mylist yang akan mengeluarkan output true. Baris kelima ini memasukkan not in karena 3 tidak termasuk dalam nilai mylist yang akan mengeluarkan output true. Baris ke-6 memasukkan nilai in karena nilai perintah soal mengeluarkan output false, dan false tidak termasuk dalam nilai mylist. Begitu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.